Semua, assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube aku. Oke, video kali ini aku mau lanjutkan video aku yang semalam tentang kelanjutan proses pernikahan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Terus di sini juga aku akan melanjutkan step seterusnya. Habis dari KUA, udah dapat buku nikah, seterusnya mau kemana lagi ya kan? Di sini aku akan kasih tahu sama kalian. Oke, kalau kalian udah dapat buku nikah kayak gini dari KUA, semua proses kalian di KUA udah selesai. Selanjutnya, kalian harus legalisasi pernikahan kalian di 3 lembaga, yaitu pertama di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta, kedua Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang ada di Jakarta, terus kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Oke, semua lembaga ini berada di Jakarta. Jadi kalian harus mengurus semua proses-proses kalian ke Jakarta gitu. Terus kalau kalian berpikir, loh, jadi kalau kayak kami yang jauh dari Jakarta, di luar Jakarta, kayak mana mau buat gitu kan? Tenang aja, kalian nggak usah panik, nggak usah bingung. Nanti waktu kalian pengurusan di konsulat jenderal Malaysia yang ada di kota kalian, kayak aku di Medan, dari start pertama kita menghubungi konsulat jenderal Malaysia yang ada di Medan itu, kita udah dikasih tahu semua sama orang itu apa-apa aja step-stepnya, selanjutnya kemana, tahap-tahap seterusnya gitu. Jadi kan nggak usah khawatir ya, nanti orang itu akan bantu kalian, akan tolong kalian kayak mana cara untuk seterusnya gitu. Oke, contohnya kalau misalnya kalian mau ngurus sendiri gitu kan, kalau kalian mau ngurus sendiri ke Jakarta ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau kalian mau pergi sendiri ke Jakarta untuk mengurusnya gitu kan, ya nggak apa-apa, nggak masalah, ya pergi aja gitu. Tapi kan kalau aku sama suami memutuskan untuk pakai orang tengah gitu, orang tengah untuk mempermudah urusan-urusan kami, karena kan dari Medan ke Jakarta itu perlu waktu, tenaga, uang juga kan keluar gitu kan. Jadi aku dan suami memutuskan kami pakai orang tengah untuk mengurus semua legalisasi pernikahan kami. Lagian waktu itu juga dalam waktu COVID ya, jadi kami juga memikirkan untuk kedepannya kayak mana caranya supaya kami nggak pergi gitu kan, untuk menurunkan kadar jangkitan, kita kan nggak tahu gitu kan. Jadi udahlah, aku dan suami bincang pakai orang tengah aja gitu. Terus nanti kalau kalian tanya di mana cari orang tengah gitu kan, ya nanti udah aku bilang tadi, dari pihak jenderal konsulat jenderal Malaysia yang ada di Medan gitu kan, contohnya di Medan ya, aku bagi contoh di Medan aja. Orang itu akan ngasih tahu gitu. Kita tanya juga kalau pakai orang tengah itu kayak mana gitu, kalian tanya juga lah kayak mana. Terus juga kan harus tahu ya, kalau pakai orang tengah itu ada biaya juga yang harus kita keluarkan, bukan gratis gitu kan. Kan sama juga kalau kalian langsung pergi ke Jakarta kan biaya juga kan, pesawat, terus hotel sendiri, penginapan belum lagi. Oke, kalau kalian ada saudara di Jakarta masih mungkin bisa ya untuk numpang tempat tinggal sebentar gitu kan. Tapi kalau kayak aku kan di Jakarta aku nggak ada siapa-siapa gitu, jadi nanti mengeluarkan biaya hotel lagi gitu kan. Jadi udahlah, kalau untuk ini, untuk bisa mempermudah, mempercepat, terus pun lagi banyak COVID gitu kan, ya udahlah kami memutuskan untuk pakai orang tengah. Orang tengah ini nanti dikasih dari konsulat jenderal Republik Malaysia yang ada di Medan gitu. Terus kalau kalian tanya berapa sih biayanya untuk pakai orang tengah untuk melegalisasi pernikahan gitu, aku nggak bisa ngasih tahu gitu ya, itu privacy gitu. Jadi nanti kalian akan kasih tahu sendiri dengan pihak orang itu, dikasih tahu berapa biaya, kayak mana dan seterusnya gitu. Nanti tenang aja,
kalian akan dikasih tahu juga. Terus kalau kalian tanya juga berapa lama ya proses pengurusan legalisasi di 3 lembaga ini gitu kan, itu tergantung ya, aku nggak tahu gitu. Kalau setiap orang kan beda, mungkin situasinya pun juga berbeda kan gitu kan. Jadi nanti kalian tanya aja sama orang itu semua lebih lengkap berapa hari siap atau berapa minggu gitu, biar untuk memperjelas kalian mengetahui berapa lama proses pembuatan legalisasi itu dibuat. Untuk seterusnya, contoh kalau kalian udah siap legalisasi, semua udah berjalan dengan lancar, nanti salah satu persyaratannya untuk melengkapi proses legalisasi, dia akan minta buku nikah ya, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau misalnya pernikahan kalian udah dilegalisasi di 3 lembaga itu, nanti dia akan kasih kayak gini. Kayak gini. Ini dia 3 lembaga yang udah siap legalisasi pernikahan kalian. Di sini ada HAM, di sini ada Kementerian Republik Indonesia, terus di sini juga ada kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah legalisasi, dia akan kasih kayak gini di buku nikah kalian yang suami dan istri. Dia akan kasih di punya suami dan di punya istri kayak gini ya. Dua-dua ada gitu. Oke. Jadi itulah dia kalau misalnya kalian udah dilegalisasi ya di 3 lembaga, nanti dia kasih stiker kayak gitu atau stempel lah ya mungkin. Kalau udah dikasih kayak gitu berarti kalian udah dilegalisasi pernikahan kalian di 3 lembaga. Terus lepas atau kalau udah dapat legalisasi, apalagi step yang harus kita buat? Oke, step di Indonesia udah siap, udah selesai. Terus step selanjutnya kita bawa ke Malaysia untuk legalisasi pernikahan kita pula di Malaysia gitu. Jadi syarat untuk masuk ke Malaysia itu aku sarankan kalian, bukan aku sarankan ya, memang harus pakai visa kunjungan. Aku buat visa kunjungan karena kan kita nggak tahu ya legalisasi di daftar pernikahan kita di Malaysia itu butuh waktu berapa lama, berapa bulan, jadi kita nggak tahu. Jadi memang harus kita pakai visa karena nanti dari pihak konsulat jenderal Malaysia yang ada di Medan pun ngasih tahu kalau kita harus buat visa masuk ke Malaysia untuk ngurus surat-surat pernikahan kita karena prosesnya itu panjang. Nah, jadi kita nggak tahu berapa lama siap. Jadi kemarin aku pakai visa, aku buat visa, itu visa aku 90 hari gitu. Jadi aku rasa memang harus pakai visa, jangan pakai paspor pelancong yang 29 hari, jangan ya, nanti susah kalian gitu. Susahnya apa? Contoh kayak gini ya, contoh kalau misalnya proses pernikahan kalian itu lebih dari 29 hari, kalian mau nggak mau harus pulang dulu ke Indonesia baru masuk lagi gitu. Kalaupun kalian datang ke immigration Malaysia nanti, orang itu nggak bisa tolong kalian. Orang itu pun akan suruh kalian mau nggak mau kalian harus pulang dulu ke Medan, terus atau ke Indonesia, baru bisa masuk lagi ke Malaysia gitu. Orang tuh nggak bisa tolong karena apa? Karena kalian masuk nggak menggunakan visa. Jadi orang itu nggak bisa tolong. Kayak manapun orang itu nggak bisa tolong kalian. Oke. Contoh kalau aku pakai visa kan, pakai visa. Contoh legalisasi pernikahanku lebih dari visa aku kan, visa aku ada 90 hari ya. Terus ada kendala, contoh kita kan nggak tahu kan ke depannya itu ada masalah apa, problem apa, kita nggak tahu. Jadi contoh kalau aku kemarin lebih dari 3 bulan gitu, lebih masa aku registrasi atau mendaftarkan pernikahan aku di Malaysia gitu kan. Jadi aku nggak perlu takut gitu karena suami aku tanya ke pihak imigrasi kayak mana kalau misalnya
proses pernikahan legalisasi aku di Malaysia itu lebih lama dari visa aku gitu, karena visa aku udah mau habis gitu kan. Terus pihak imigrasi bilang sama suami aku, oh nggak apa-apa, nggak perlu dipikirkan gitu. Nah, kalau masalah visa itu masih bisa kita tolong gitu kan. Jadi sebelum habis visa lebih bagus buat aja dulu prosesnya, proses pernikahan yang betul-betul. Kalau masalah visa udah mau habis, nanti pihak imigrasi akan tolong gitu. Jadi kemarin itu aku lebih dari 3 bulan, karena ada satu kendala, suami aku pun kerja gitu kan. Jadi kemarin aku extend lagi atau tambah lagi visa, pihak imigrasi kasih aku visa perpanjang ya, bukan visa ikut suami, beda ya. Visa perpanjang untuk mendapatkan visa ikut suami. Kan prosesnya ada lagi tuh, mau di kalau dari step nanti untuk kedepannya ya, nanti aku akan kasih tahu juga. Ini aku kasih tahu intinya aja. Jadi kemarin itu pihak imigrasi bilang aku di extend. Jadi di extend 2 bulan untuk menuju dapat visa ikut suami gitu. Jadi kalau kita datang pakai visa, kalau misalnya visa kita udah mau habis, proses pernikahan kita belum siap, nggak apa-apa, nanti bisa di extend atau ditambahkan perpanjang visa kita itu 2 bulan lagi untuk kita sampai mendapatkan visa ikut suami gitu. Makanya aku anjurkan kalian ya betul-betul kalau memang mau mempersiapkan pernikahan, legalisasi pernikahan kalian di Malaysia, aku bagi tahu sama kalian atau aku kasih tahu sama kalian, lebih bagus kalian harus pakai visa, oke? Jadi nanti kalau terjadi sesuatu, pihak imigrasi bisa tolong kalian kalau misalnya kalian habis masa visa kan, tapi pernikahan kalian belum siap lagi untuk dilegalisasi di Malaysia gitu kan. Jadi orang tuh masih bisa tolong kalian untuk memperpanjang atau mengextend lagi visa kalian selama 2 bulan gitu. Jadi tolong ya kalian harus pakai visa, jangan berani-berani kalian berkomitmen, confident, yakin gitu kalau misalnya proses pernikahan kalian itu cepat gitu. Enggak ya, jangan pernah berpikir kayak gitu ya. Kalau cepat alhamdulillah gitu kan, nggak apa-apa, tapi kalau kita kan nggak tahu ke depannya itu bakal jadi apa gitu. Jadi aku sarankan kalian untuk betul-betul masuk ke Malaysia pakai visa ya. Oke, kalau misalnya kalian tanya buat visa pakai biaya nggak sih, terus pakai biaya registrasi nggak sih? Ya pakai lah, semua itu pakai biaya proses juga gitu. Kalau kalian tanya biayanya sama aku, ya aku nggak bisa ngasih tahu ya, itu nggak boleh ya, itu privacy berapa harganya aku nggak bisa ngasih tahu. Nanti kalian akan tahu sendiri dari pihak imigrasi yang ada di kota-kota kalian, akan kasih tahu kalian berapa biaya buat visa untuk ke Malaysia gitu. Kalau misalnya semua udah siap, proses kalian udah siap, visa kalian pun udah dapat, kalau kayak gitu udah langsung datang aja ke Malaysia gitu untuk legalisasi pernikahan kalian, karena lebih cepat lebih bagus, jangan ditunda-tunda lagi, oke? Terus kalian tanya kan step seterusnya dari mana, mau kemana gitu, apa yang harus aku lakukan kalau aku udah sampai di Malaysia gitu kan. Oke, kalau aku sampai aja ke Malaysia atau sampai aja ke Penang, aku harus registrasi pernikahan aku di KJRI Republik Indonesia yang ada di Penang. Kalau kalian ada di negeri-negeri lain, ikut aja di setiap KJRI di negeri-negeri kalian. Kalian pergi aja kayak suami aku kemarin, sebelum kami sampai ke sana, kami harus booking online dulu, masuk ke websitenya. Nanti di situ kalian isi apa yang mau kalian urus di
KJRI gitu, di KJRI tempat kalian lah. Di situ nanti ada pilihan apa-apa aja. Jadi kalau misalnya kalian mau registrasi atau pendaftaran pernikahan, kalian pilih pendaftaran pernikahan. Untuk yang perempuan boleh suruh suaminya gitu untuk mencari informasi di website kayak mana. Pasti suami kalian pun tahu apa yang harus orang itu buat gitu. Terus sampai aja nanti udah dapat email balasan dari orang itu, tanggal berapa, jam berapa, kalian ada janji temu untuk jumpa dengan pegawai KJRI Republik Indonesia yang ada di Pineng atau di negeri-negeri kalian. Terus nanti orang itu tanya udah ada janji temu apa enggak kalau kalian udah sampai ke KJRI. Nanti security akan tanya kalian udah buat janji temu atau belum gitu kan. Kalau kalian udah buat janji temu, kalian tunjuk aja email balasan dari KJRI itu sendiri gitu. Jadi aku tunjuklah email balasan dari KJRI kalau aku udah buat janji temu. Terus kalau misalnya kalian mau booking online KJRI, kalian harus pakai email istri ya, kayak aku pakai email aku, istri warga negara Indonesia, untuk apply, untuk mendapatkan bookingan, untuk mendapatkan tanggal, terus jam berapa bisa datang ke KJRI. Bukan pakai email suami ya, pakai email kita, orang warga negara Indonesia. Kalau kalian udah sampai nanti di KJRI, orang itu akan minta apa-apa aja yang orang itu perlukan. Jadi kalian harus bawa dokumen kalian lengkap yang dari Indonesia, dokumen-dokumen yang ada di tangan kalian, apapun itu kalian bawa ya. Kalian bawa ke Malaysia apapun itu, kayak contoh aku semua berkas aku simpan kayak gini. Nah, aku simpan kayak gini. Jadi apapun ada di sini gitu kan, mau perlu nggak perlu, pokoknya aku bawa aja segala dokumen-dokumen yang pernah kita buat di Medan atau di Indonesia, kita bawa aja ke Malaysia, karena ini juga perlu dan penting ya. Karena orang itu akan minta macam-macam lah, entah apa, kita pun nggak tahu kan. Aku lupa kemarin dia minta apa aja, tapi aku sarankan untuk kalian bawalah semua dokumen-dokumen kalian. Dan dia minta salah satunya itu yang paling penting ya buku nikah kita. Dia minta buku nikah kita. Untuk apa buku nikah ini? Ya untuk orang itu proses pendaftaran pernikahan di luar negara gitu. Oke, kalau kalian udah melengkapi semua prosedur atau proses yang orang itu minta sama kalian, kalian akan disuruh datang lagi berapa hari kemudian gitu. Karena kan beda-beda ya, setiap proses beda-beda ya, berapa hari. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu kalian kepastian berapa hari siap, aku nggak bisa ngasih tahu. Jadi nanti orang itu dari pihak KJRI sendiri akan kasih tahu kalian. Jenderal Republik Indonesia yang ada di Pulau Pinang itu akan kasih tahu kalian gitu kapan kalian harus datang lagi dan ambil legalisasi atau catatan status perkawinan kalian. Misalnya orang itu udah siap gitu kan, udah ngasih tahu kalian, oke, tanggal sekian nanti orang itu akan tulis atau kasih formulir sama kalian, tanggal berapa kalian harus datang lagi untuk ngambil catatan status perkawinan kalian gitu. Terus kalau udah siap, nanti jadinya kayak gini ya. Nanti jadinya akan seperti ini. Kalian akan dapat di buku nikah, ditempel sama pihak KJRI seperti ini. Oke, kayak gini dia. Di situ ada catatan status perkawinan. Nah, kalau misalnya udah siap proses kalian, orang itu akan lekatkan di situ di bagian ini depan kan. Nampak ini depan. Terus di belakangnya orang itu akan lekatkan
dapatkan ini di belakangnya kayak gini. Oke, itu di buku nikah dua-dua ya, dua-dua dia akan lengket juga kayak gitu. Di punya suami dan di punya istri, buku nikahnya orang itu akan lengketin masing-masing satu. Oke wes, video atau informasi yang aku kasih untuk kalian proses pernikahan dua negara dari KUA sampai legalisasi di 3 lembaga, terus sampai ke Malaysia, kalian daftarkan pernikahan atau daftarkan catatan pernikahan kalian. Udah siap informasinya, udah aku kasih tahu semua sama kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian dan mempermudah proses-proses pernikahan kalian yang belum selesai lagi atau masih mau memulainya gitu. Oke, di sini prosesnya ada lagi ya, ada lagi seterusnya, step-step seterusnya ada lagi. Nanti aku kasih tahu kalian step-step seterusnya dari dapat catatan pernikahan dari KJRI Pulau Pinang. Habis itu mau kemana lagi gitu kan? Gak apa-apa, tenang aja, nanti aku kasih tahu kalian apa-apa aja step-stepnya. Jadi kalian harus tengokin terus YouTube aku biar kalian tetap tahu dan update kan gitu. Oke lah video kali ini sampai di sini dulu ya. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.